Pemirsa, terima kasih karena telah tetap bersama kami dan kita akan melanjutkan perbincangan seru kita tadi seputar dunia perfilman. Nah, tadi kita sudah membahas sekilas tentang sensor dan kita akan membahas lebih jauh lagi tentang mekanisme penyensoran. Nah, itu kira-kira kriteria film ataupun iklan yang akan disensor itu bagaimana? Yang dikategorikan tidak bisa lolos sensor itu gimana, Mas? Iya, sebetulnya kan kita berpegang pada undang-undang perfilman. Di situ tuh ada kriterianya tuh apa saja. Yang dinilai dan diteliti itu apa saja itu ada semua. Ada acuan utama, ada acuan pendukung, semua itu jelas. Lalu kemudian katakanlah kriteria tuh ada soal narkoba ya Pak ya, kekerasan, LGBT, seksual, itu semua ada. Nah itu semua dinilai. Nah undang-undang perfilman juga punya turunannya, ada Permendikbud nomor 14 tahun 2019. Di situ lebih detail lagi. Mana sih yang masuk dalam semua umur, mana sih adegan atau visual dan segala macam yang masuk dalam 13 plus, 17 plus, 20 plus itu ada. Nah itu yang dijadikan pegangan. Jadi setiap studio kita, itu kita punya buku, kitab suci. Kitab suci maksudnya adalah pedoman gitu. Kalau suatu saat setelah kita nonton itu ada perdebatan, diskusi di antara kami anggota, maka kami kembali ke kitab tersebut gitu. Undang-undang dan juga Permendikbudnya. Sehingga kita bisa sama-sama, oh ini tuh masuknya kemana. Baru kemudian keluar tuh namanya surat tanda lulus sensor beserta dengan klasifikasi usianya berapa. Nah mungkin yang jadi pertanyaan selanjutnya Pak, apa yang terjadi jika suatu film atau iklan tersebut tidak lulus sensor? Gimana? Ini pasti urusannya nanti ke tempat Komisi 1, itu sub penyensoran, artinya penyensoran. Kalau sampai di sebuah studio itu perdebatannya deadlock ya Pak ya? Deadlock, maka itu dinaikkan di komisi penyensoran. Nah, di situ nanti dinilai kembali, didiskusikan kembali, dan rasa-rasanya sampai hari ini itu saya belum pernah tidak meluluskan film. Karena tadi saya bilang bahwa kesadaran pembuat film itu sudah tinggi. Jadi saya kira itu nilai keuntungannya lembaga sensor film bahwa ketika si pembuat film itu sudah mengetahui persoalan-persoalan klasifikasi usia, dan memang ketika kita mau membuat film, maka sebenarnya di dalam perencanaan kita itu sudah atau pembuat film itu sudah merencanakan untuk usia berapa. Betul. Dengan begitu nanti skenarionya ya Pak ya, dialognya di situ tuh harus sudah ada. Adegannya semua mereka udah melakukan hal semacam itu gitu. Jadi saya kira sampai hari ini kita belum pernah sampai tidak meluluskan sebuah film. Iya. Nah, tadi itu sebetulnya aku tambahin ya Pak ya. Ya silakan. Kan ada catatan sebetulnya kan. Catatan kan dikembalikan ke pembuat film. Nanti pembuat film mutusin. Misalnya Ika yang bikin film gitu ya, kami berikan catatan nih, di menit sekian, time code sekian itu ada adegan A yang tidak masuk klasifikasi usia tertentu gitu ya, atau melanggar pasal berapa misalnya, nanti Ika mutusin sendiri mau diapain. Nah jadi revisi itu dilakukan bukan di lembaga sensor film Mbak Ika, tapi justru oleh pembuat filmnya. Jadi nanti Mbak Ika sebagai produsernya itu akan memutuskan apa yang akan dilakukan dengan hal-hal yang dianggap bermasalah tersebut. Bisa jadi dibuang, bisa jadi diganti gitu. Nah, tapi kalau kita berbicara di era digital nih Pak, apalagi kan konten-konten sekarang tidak hanya bisa diakses lewat televisi dan juga bioskop, tapi juga bisa lewat aplikasi yang over the top. Nah, kira-kira dari LSF sendiri gerakan apa ataupun program apa yang dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif? Wah, ini Pak Gustaf ini. Pada dasarnya kan kami juga di lembaga sensor film paham bahwa orang tuh menikmati film itu tidak lagi harus ke bioskop gitu ya. Tapi dia bisa menikmati lewat gadget ya, gawai yang mereka punya di rumah. Jadi kami sadar bahwa kami nggak bisa jagain semua film itu terus-menerus. Kita juga perlu memberikan kesadaran kepada setiap warga negara Indonesia bahwa kalau mau nonton, yuk dilihat dulu klasifikasi usianya. Karena itu kami menyebutnya Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri. Jadi setiap individu memiliki kesadaran, kemampuan untuk bisa memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usianya. Oke, nah berarti sudah ada gerakan budaya sensor mandiri. Nah, apa sih tujuan yang diharapkan dari gerakan budaya sensor mandiri ini dan kepada siapa ditujukan sebenarnya?
Ya sebenarnya sih seluruh masyarakat Indonesia, seluruh para produser, pembuat film, artinya kalau sampai gerakan sensor mandiri memilih-memilah itu sudah disadari betul, maka ini kan persoalan ending-endingnya kan terakhir itu adalah lembaga, ini merupakan semacam lembaga akhlak ya. Yeah. Ini kita ini sebagai satu barisan lembaga akhlak. Nah kalau ini sudah saya kira sulit ya untuk tidak ada lembaga sensor atau lembaga klasifikasi usia. Ini sulit untuk nggak ada. Karena apa? Selama ini ada masyarakat dan masyarakat itu selalu ada keinginan-keinginan yang menyimpang, ya itu saya kira tetap harus ada sebuah lembaga yang semacam ini gitu. Jadi ya tujuannya akhirnya ya kita ini menjaga semacam menjaga akhlak bangsa gitu. Kira-kira begitu. Ini boleh dibilang ini kali ya Pak, bentuk kehadiran negara ya. Betul, bahwa kami melindungi masyarakat, tapi betul. juga kami ingin agar industri ini tetap tumbuh. Industri perfilman ini jangan sampai terhambat juga dengan batasan tersebut. Iya. Baik, nah pemirsa kita akan membahas lebih jauh lagi tentang gerakan budaya sensor mandiri setelah ini. Nah tetaplah bersama kami.